Debat sengit pun berlanjut saat calon wakil gubernur nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat menanyakan soal kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta kepada pasangan calon nomor urut 3. Jarod menyebut ada inkonsistensi pernyataan calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan soal reklamasi. Antara ingin mengkaji reklamasi dan ingin menghentikannya. Anies menjawab kebijakan reklamasi Teluk Jakarta merugikan rakyat Jakarta terutama nelayan. Kemarin mendengar ada Pak Anies menyampaikan bahwa nanti akan kita kaji. Di lain sisi, reklamasi harus dihentikan. Tolong berikan penjelasan kepada kami, bagaimana kalau kebijakan kita untuk mengkaji, dan bagaimana kalau untuk menghentikan. Terima kasih. Kita menempatkan reklamasi untuk kepentingan publik, itu diatur di pemerintah pusat, maka persoalan jadi lain. Tapi ketika semata-mata ini untuk menjadi kegiatan komersial, apalagi yang dibicarakan semata-mata urusan pembeli dan penjual di dalam pengembangan tempat-tempat tinggal di sana, pertanyaan besar. Ada belasan ribu, bahkan sampai 20.000 nelayan di pesisir Jakarta yang hari ini hidupnya berubah karena reklamasi ini. Kami akan lakukan semua yang ada di dalam disposal kita untuk memastikan warga Jakarta terlindungi. Itu selalu menuduh kami tidak membela yang miskin, nelayan. Banyak orang tidak tahu, kalau reklamasi ini dirancang dari Pak Harto sejak tahun 90. Kalau dalam 10 tahun mereka membangun, mereka berkewajiban memberikan kontribusi kira-kira 128 triliun. Hitungan perkiraan saat ini. Artinya, tanggul kita selesai, rumah susun nelayan selesai, tempat penampungan ikan nelayan selesai, dan termasuk semua rumah susun kita selesai. Yang diutamakan adalah rakyat. Makanya jangan heran, kami mendapat penghargaan pencapaian pembangunan indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia. Karena targetnya manusia. Terima kasih. Yang selalu dibanggakan supaya paling tinggi di seluruh dunia, IPM ibu kota selalu paling tinggi di mana-mana, nggak ada yang aneh. Yang aneh itu adalah Jakarta pertumbuhannya salah satu yang paling lambat di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah bangga, jangan bangga dengan IPM yang tinggi di mana-mana, namanya ibu kota IPM-nya pasti tinggi. Yang penting itu tumbuh atau tidak. Ternyata di Jakarta ini dibandingkan di daerah lain pertumbuhannya paling rendah. Artinya tingginya itu warisan, bukan hasil karya sendiri. Itu catatan ya. Reklamasi ini kita berencana untuk menggarisbawahi. Kalau bicara tentang masa lalu, Pak Basuki, korupsi pun sudah dimulai dari zaman dulu. Apa ya kita mau teruskan? Apakah selalu segalanya dari masa lalu berarti harus diteruskan? Yang sudah sekarang ada, kita manfaatkan untuk kepentingan publik. Warga Jakarta sekarang nggak punya pantai. Warga Jakarta sekarang nggak pernah merasakan rasanya berada di pesisir. Namanya aja Sunda Kelapa. Di mana nyur-nyur melambai itu? Nggak ada. Tenang, kita akan lanjutkan.